kira-kira nih Bung, saya mau bertanya, apa sih yang menarik dari Bung Devri itu seperti itu? Jadi kalau saya sempat dengar, ya, saya sempat dengar, Bung Devri ini sebelum sebagai seorang pengusaha rental mobil dan jual telur, itu Bung Devri pernah menggeluti di dunia permucikarian. Oh benar begitu Bung? Betul. Benar Bung? Sangat betul. Jadi saya mulai dunia dunia malam ya, sebenarnya dunia malam itu di tahun 2015 akhir saya mulai. Ini 2016 awal ya, 2016 awal. 2016 awal. Iya, saya bergelut di dunia malam itu. Awalnya saya iseng-iseng teman, ya kita nggak usah sebut namanya, teman bekerja di staf bandara waktu itu. Tapi posisi saya waktu itu nggak bekerja ya. Pada saat itu saya baru berhenti bekerja di PT Pusri ya, sebagai kontraktor di situ. Saya waktu itu baru berhenti sekitar 2 bulanan baru berhenti. Saya bingung. Berarti lagi Kosong. Jadi waktu itu di 2016 bulan-bulan berapa itu lupa saya, teman ngechat, ada nggak kenalan cewek, kenalan perempuan yang bisa menemani tamu saya, dia bilang gitu kan. Saya nggak ada awalnya, Jawabnya nggak ada. Awalnya enggak. Awal saya tuh merasa saya memang nggak ada. Iya. Tapi saya jawab ada. Oh gitu. Saya jawab ada. Ada, saya bilang. Ya udah, bisa nggak temuin 2 hari lagi, temuin beliau di salah satu hotel. Ada fotonya. Ada, saya bilang. Iya. Padahal nggak ada. Jadi di situ saya mencoba mencari. Saya minta waktu sekitar 1-2 jam. Saya mencari cewek tersebut di aplikasi Bitok kalau dulu. Oh iya Bitok waktu itu. Sekarang Bitok nggak bisa dipakai lagi. Iya. Aplikasi Bitok dulu. Dapat kenalan satu cewek pulang ke nggak usah saya sebut namanya. Kenalan ya, rupanya masuk obrolan cewek itu. Ya udah saya kenalin. Rupanya teman saya itu hanya PHP. Jadi si cewek kecewa karena baru pertama kenal kok udah ditipu. Iya, udah nggak benar gitu kan. Tapi saya di situ saya ambil pelajaran gimana sih sistem yang baik, sistem yang aman dan nyaman untuk melakukan pekerjaan tersebut. Saya pelajari, ya saya main di salah satu aplikasi. Saya kenal sama seseorang ya, seprofesi sama saya. Beliau sudah senior di dunia tersebut. Saya banyak belajar di sana. Beliau juga udah pernah masuk penjara, sempat masuk penjara gara-gara hal tersebut. Saya ambil pengalamannya, saya belajar gimana baik dan nyamannya saya melakukan pekerjaan tersebut. Dan saya dapat ilmu, saya cari stok cewek. Iya. Saya ketemu dengan beliau, ketemu dengan teman-temannya. Ya saya beranikan diri untuk terjun langsung ke dunia tersebut. Di 2017 mulai. Saya 2017 awal itu mulai memang serius di dunia itu. Tapi saya waktu itu udah bekerja. Alhamdulillah saya udah bekerja di PT Advantech di Palembang ini, yang bekerja sebagai untuk mengelola uang kan. Tapi saya sambil bekerja tersebut juga. Sambilan. Mucikari itu sambilan. Tapi kalau dilihat dari hasil, kalau dari hasil, justru pekerjaan saya sebenarnya jadi sambilan. Mucikari. Oh, pekerjaan yang di PT itu. Iya. Mucikari hasilnya lebih gede, Bang. Lampanya lebih besar. Itu 2000. Kan? Kalau berapa cewek udah nggak dihitung ya. Banyak berarti. Banyak. Jadi saya kan mengenal Quran ini kan dari 2015 ya. Saya nanya dengan salah satu ustaz. Oh, jadi sampean
pernah belajar Al-Quran juga waktu itu. Iya. Jadi belajar Al-Quran ini juga sambil dijalanin. Ya saya nanya gitu kan di ustadz tersebut, bagaimana pekerjaan saya ini? Iya. Gitu ya atau enggak? Ya ustadz waktu itu menjawab, ya lakukan aja. Makanya saya mau sambil kita menjadi narasumber ini sambil bertanya sama Pak Ustadz ya enggak? Kira-kira gimana gitu loh. Iya. Jadi ternyata beliau ini Cak menjalani profesi sebagai mucikari tadi, tapi samping itu juga punya guru spiritual. Tanya tadi. Iya. Nah, bagaimana menurut pandangan? Ya, saya ingat kisah alaihissalam. Kita akan meninggal. Ada perempuan berzina yang suka berzina, terus dihakimi oleh hukum zina kan dihukum rajam. Jadi datanglah semua jamaah itu, perempuan itu dihakimi di sidang di lapangan, tanyakan kepada Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam, wahai Isa, itu yang bertanya itu umat Bani Israel ketika itu. Gimana Isa? Kamu kan utusan Allah. Ini perempuan berzina, jelas hukumnya di dalam kitab suci itu dirajam. Isa sambil menulis di atas di tanah, tongkatnya dia menulis, diamin saja. Kerumunan orang sudah mau melempar, mau ngerajam si perempuan berzina, tapi dia menghadap dengan Nabi Isa dulu. Terus sampai 2 kali ditanya lagi, wahai Isa ibnu Maryam, sebagai utusan Tuhan, bagaimana hukumnya perempuan berzina ini? Akhirnya Isa menegakkan kepala dan memenangi semua orang-orang Bani Israel ketika itu. Wahai Bani Israel, wahai umatku, kalau kalian semua merasa diri kalian suci, kalian lempar itu perempuan. Kan mau dilempar itu pakai rajam tuh. Isa bilang begitu. Semua satu persatu dari Bani Israel itu saling menoleh ketika itu. Lihatin, waktu saya lihatin, akhirnya satu persatu pulang. Satu pulang. Padahal Isa bilang, kalau kalian merasa diri kalian suci, lemparin ke orang perempuan berzina. Satu persatu pulang semua. Tinggallah, berarti gak ada yang suci. Tinggallah Isa dengan perempuan berzina itu. Terus perempuan berzina ini bertanya kepada Isa, wahai Isa, utusan Allah, bagaimana putus hukum? Isa pun mengatakan, kau pulang juga. Kenapa? Karena Isa juga merasa diri gak suci. Kenapa? Gak ada yang suci di dunia ini kecuali Allah, kecuali Tuhan. Maka dijelaskan di surat 53 An-Najm ayat 32. Di surat 53 An-Najm ayat 32, di situ dipahami bentuk terjemahan. Coba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Najm ayat 32, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika dia menjadikan kamu dari tanah. Tahan. Jadi Allah itu, Tuhan itu lebih tahu keadaan kita dari tanah, bahkan dari janin. Bahkan waktu kaum Israel Tuhan tahu, ya kan? Tuhan itu maha tahu, ya, di setiap perjalanan manusia dari janin, dari saripati tanah sampai dia janin di dalam rahim, Allah itu tahu, ya kan? Terus ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci
Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Jadi dilarang oleh Allah itu mengatakan diri kita suci. Ini yang dipakai oleh Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada manusia ini mengatakan suci aja nggak boleh. Maka Isa berani ngomong itu, seorang utusan Allah. Kalau kalian merasa diri kalian suci, lempar ke rumah zina. Semua satu persatu pulang semua. Tinggallah perempuan berzina dengan laki-laki Nabi Isa sendiri. Isa pun bilang kepada perempuan itu, ya kan, silakan pulang. Karena Isa sadar diri, tidak merasa diri suci. Kenapa? Di bumi ini tidak ada yang suci. Yang maha suci adalah Allah, ya kan? Yang bisa menyucikan diri kita adalah Allah. Apakah setiap orang wudhu 5 kali wudhu itu pasti bersih suci? Belum tentu. Maka kalau kita pahami sebuah ayat 5 Al-Maidah ayat 6, sesungguhnya akulah yang membersihkan. Kalau kamu gak suat, gak susah-susah, dari gak ada air terus debu, sesungguhnya Allah yang maha membersihkan. Sesungguhnya Allah yang maha mensucikan. Ya kan, seperti itu. Al-Quran ini setiap hari orang sentuh dengan Quran. Kalau baca Quran pakai wudhu, ya, apalagi hafiz Quran, mau belajar hafiz Quran, janganlah kentu sedikit dia hafiz Quran, ya kan? Tapi walaupun dia berwudhu tiap hari, ya kan, tapi yang disucikanlah hati. Maka Quran ini tidak akan bisa disentuh kecuali hamba yang disucikan oleh Allah. Surat 56 Al-Waqiah ayat 77 sampai 79. Jadi walaupun kita wudhu tiap hari Al-Quran, ya kan? Tapi kalau kata Allah kotor, ya kotor. Karena yang bisa menyucikan Quran ini bisa disentuh kecuali hamba disucikan. Coba baca surat 56 Al-Waqiah ayat 77. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Innahu laqur'anul karim. Fi kitabim maknun, pada kitab yang terpelihara. La yamassuhu illal mutahharun. Mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. mutahharun dengan mutatahhirin apa bedanya? Mutahharun disucikan. Kalau Mutatahhirin yang mensucikan diri. nah, kalau mensucikan, saya mensucikan itu Iya. Kalau mutahharun itu disucikan. Tiap hari kita membersihkan, menyucikan, belum tentu kata Allah. Karena yang maha suci itu adalah Allah, yang bisa mensucikan itu adalah Allah. Kita boleh mengatakan diri kita suci, kita boleh berwudu tiap hari, tapi Quran la masuk illa mutahharun, tidak menyentuh Al-Quran kecuali hamba disucikan. Jadi ada orang belajar Quran terus masih dia melakukan, karena semua keadaan di suasana itu. Karena taubat itu luas. Yang memberikan petunjuk hidayah itu Allah. Tidak, Nabi dan Rasul pun tak mampu memberi petunjuk kepada manusia. Rasulullah SAW tidak mampu memberi petunjuk kepada paman. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mampu memberi petunjuk oleh bapak. Nabi Nuh alaihissalam tidak mampu memberi petunjuk istri dan anak. Membuktikan Allah yang maha memberi petunjuk dan hidayah. Hari ini perjalanan sampai kita menemui sebuah petunjuk dari Allah. Ya kan? Manusia itu disuruh baik, ketawanya nggak baik. Diceramain kalau pengajian bagi bertahun-tahun, kalau Allah tidak berikan petunjuk, tidak akan petunjuk. Kalau merasa mendapat petunjuk, iya. Termasuk diri saya merasa dapat petunjuk. Tapi yang tahu kita dapat petunjuk dan hidayah itu harus tahu. Yang memberi itu Allah. Seperti itu. Jadi salah satu media untuk mendapatkan sebuah petunjuk, jalan itu ialah jalan kita dari gelap menuju terang. Jadi kalau orang dalam kegelapan itu diarahkan mengenal Quran. Mengenal Quran itu mungkin selama ini sebatas bacaan, tapi isi maknanya suatu saat dia akan berubah sendiri. Surat 5 Al-Maidah ayat 16. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya. Keridhoan bukan di ustadz, bukan di kiai, bukan di ulama, bukan di nabi, bukan di rasul.
Dengan kitab itulah. Iya. Jadi si Depri dia belajar Quran terus melakukan itu. Nanti suatu saat dengan kitab itulah. Dengan kitab itu. Kalau kau ngambil kepatuhan kepada manusia nggak mampu. Karena dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk. Kita berbuat suatu saat kita belajar kitab terus menerus, walaupun kita dalam proses perbaikan, ya kan? Pertobatan itu tidak seperti membalik tangan. Orang hari ini, ngapain itu belajar kok masih bertobat tapi masih melakukan perbuatan jahat, keji. Dia nggak tahu dalam keadaan kondisi. Bahkan orang yang ngaji tiap hari aja belum tentu. Ya. Seperti itu. Jadi dengan kitab itulah Allah memberikan jalan keridhaan. Kita mencari keridhaan terus ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang. Terang. Jadi dengan kitab itulah manusia dibawa dari jalan gelap, zolam, kesesatan, dari jalan terang, dari gelap ke terang. Dengan apa? Dengan kitab itulah. Bukan dengan ulama itulah. Ya. Bukan dengan kiai itulah. Bukan dengan ustadz itulah. Tapi dengan kitab itulah. Makanya walaupun kita masih suasana melakukan itu, tapi kita tidak lepas dari baca Al-Quran. Baca, pelajari, pahami, laksanakan Quran itu. Pahami sedikit-sedikit. Nanti suatu saat Allah, ini orang serius pengen tobat. Bukti dia tobat apa? Bukan sekedar mengucapkan astagfirullahaladzim, tapi dia serius membaca Quran, kepingin tahu rahasia Quran itu. Ada orang setiap hari dia bertaubat, beristighfar kepada Allah, Quran pun tak dibuka sama sekali. Gimana Allah belum tunjukkan? Gak ada. Dengan istighfar itulah kamu dapat keadaan. Dengan istighfar itulah kamu akan dari gelap menuju keadaan. Dengan kitab itulah kamu diangkat dari gelap menuju terang menerang. Itu Allah yang bilang, bukan saya. Seperti itu. Terus dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ya, kemarin Bengkok ini akan tunjukkan lebih lurus lagi. Bahkan kenapa? Karena tidak ada manusia itu dalam fitrahnya pengen melakukan perbuatan itu. Yeah. Tidak ada dalam fitrah. Sejak lahir nggak ada cita-cita kepingin mau jadi mucikari atau mencuri duit orang tua. Nggak ada. Sejak lahir itu seperti itu nggak ada. Kita dilahirkan dari orang tua itu ridho Allah. Ya kan? Bahkan Allah pun lebih tahu dengan kita. Dari sejak kita lahir itu dia maling duit orang tua, dia tipu orang tua, sekolah minggat, Allah tahu. Ya kan? Allah tahu. Bahkan hari ini pun kita juga tahu di antara kita bertiga mana hati yang paling bersih. Allah tahu. Mungkin si Depri bilang, aku dikotor Ustaz. Si Iki bilang, saya paling suci. Itu kata dia. Iya. Atau saya merasa lebih baik, merasa suci karena saya nyampaikan wahyu pakaian ini merasa lebih baik. Iya. Ya, itu kan merasa. Iya. Ya kan? Mungkin di antara kita tiga lo yang paling suci mungkin, paling perbaikan. Kenapa? Karena Allah lebih tahu. Karena Allah tidak mengenal jasad, tidak mengenal gambar. Allah yanzuru ila jasadikum wa walikum lakin yanzuru ila qulubikum. Hatimu. Karena hati itulah bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Karena Tuhan bersemayam di hati. Ya. Hati yang harus kita suci. Setiap hari wudu, setiap hari muka kita bersinar oleh cahaya air wudu. Tapi hati kita berwudu, ya, seperti itu. Nah inilah Allah mengatakan dengan kitab itulah jalan keridhaan. Dengan kitab itulah kamu akan dari gelap gulita menuju terang. Dengan kitab itulah dari jalan yang lurus, ya kan? Bukan dengan ustadz itulah, karena ustadz tidak ada jaminan. Bahkan Nabi pun, ya, baginda kita tidak mampu memberi petunjuk pada pamannya Ibrahim seperti itu. Istilahnya. Jadi proses perjalanan seperti ya. Benar.